Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para viewers saya dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Mas Udon Nastianto, NIM 19440147 PT 0802 dari kelompok 15 asisten Muhammad Diki Mandri Nasution, praktikan dari Praktikum Manajemen Pastura tahun 2021. Saya di sini akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1, yakni uji viabilitas biji. Merupakan kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Breda et al. 2017 menyatakan bahwa perkecambahan biji mempunyai hubungan erat dengan viabilitas biji. Jumlah biji yang berkecambah dari sekumpulan benih merupakan indeks dari viabilitas biji. Untuk menghitung viabilitas biji, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah kecambah normal yang dihasilkan dibagi jumlah biji yang diuji dikali 100%. Maksudnya di sini, jumlah biji atau kecambah yang dapat hidup dibagi dari jumlah keseluruhan biji yang diujikan, lalu dikalikan dengan 100%. Tujuan dari mini project kali ini adalah untuk mengamati parameter yang diuji dari biji yang ditanam dan mengetahui nilai viabilitas biji, juga faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui kualitas dari biji tersebut. Alat dan bahan yang digunakan meliputi gelas plastik bekas, penggaris, gunting, kompor, kapas, kamera HP, sendok, dan panci. Bahan yang digunakan yakni biji benih mais atau jagung, dan air secukupnya. Metode yang digunakan di sini terbagi menjadi 3 perlakuan, yakni perlakuan kontrol, perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam, dan perlakuan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk metode kontrol, pada perlakuan kontrol, benih yang akan digunakan tidak diberikan perlakuan sama sekali sebelum penanaman pada media. Lalu, untuk metode dalam perendaman air biasa selama 12 jam, benih yang akan digunakan direndam terlebih dahulu menggunakan air biasa selama 12 jam sebelum penanaman pada media. Lalu, metode yang dilakukan untuk perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam adalah benih yang akan digunakan direndam terlebih dahulu menggunakan air panas 100 derajat Celcius selama 12 jam sebelum penanaman pada media atau pada wadah. Nah, kegiatan praktikum ini itu dibagi menjadi 6, yakni persiapan media, germinasi biji kontrol, germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam, germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, peletakan dan penyiraman biji, dan yang terakhir pengukuran dan pencatatan. Yang pertama ada persiapan media, yakni dengan mempersiapkan benih yang akan ditanam sesuai perlakuannya masing-masing. Setelah disiapkan, lalu kita menyiapkan wadah penanaman, yakni gelas plastik dan kapas yang sudah dibasahi oleh air sedikit atau secukupnya hingga lembab. Lalu yang kedua ada germinasi biji kontrol. Biji yang ditanam tidak diberi perlakuan sama sekali sebelum dilakukan penanaman. Sarif et al. 2015 menyatakan bahwa perlakuan kontrol dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan apapun ke tanaman yang akan dilakukan untuk pengujian. Lalu yang ketiga ada germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Biji yang akan ditanam diberi perlakuan yakni dengan direndam pada air di baskom yang telah dipersiapkan selama 12 jam sebelum penanaman pada media. Brintrod dan Riniarti menyatakan biji direndam terlebih dahulu dalam air dengan suhu normal bertujuan agar air dan oksigen yang dibutuhkan untuk berkecambahan dapat masuk ke dalam benih tanpa halangan apapun sehingga benih dapat berkecambah. Lalu yang keempat ada germinasi biji direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji yang akan ditanam diberi perlakuan yakni dengan direndam pada suhu 100 derajat Celcius pada baskom yang telah dipersiapkan selama 12 jam sebelum penanaman pada media. Bintoro dan Riniarti 2014 menyatakan bahwa perendaman dalam air panas sebelum dilakukan penanaman diduga dapat mematahkan dormansi benih. Lalu yang kelima ada peletakan dan penyiraman biji. Setelah dilakukan beberapa perlakuan, benih yang tenggelam diambil dan dipisahkan dari benih yang mengapung. Setelah itu, benih yang tidak dilakukan perendaman diambil secara acak dan kemudian semua benih tersebut dimasukkan ke wadah masing-masing dengan setiap perlakuan berisikan dengan 5 benih. Lalu benih tadi itu semua diletakkan di kamar yang terkena sinar matahari dan penyiraman dilakukan secukupnya setiap hari.
Sarif et al. 2015 menyatakan bahwa pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman secara rutin dan menempatkan tanaman agar terkena sinar matahari untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan penanam dan pencatatan. Mini project ini dilakukan selama 2 minggu dengan mengamati parameter yang terdapat pada tanaman tiap minggunya, yakni jumlah biji yang tumbuh dan tinggi dari jumlah biji yang tumbuh. Lalu setelah itu dicatat untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk laporan kegiatan kali ini. Nah, hasil pembahasan untuk pada tahap pertama ini menunjukkan bahwa banyaknya biji atau benih yang tumbuh sesuai perlakuan. Mini project yang dilakukan menghasilkan hasil yang berbeda-beda dari tiap perlakuannya. Perlakuan kontrol memiliki persentase viabilitas sebesar 60% dengan jumlah biji yang tumbuh 3 benih. Untuk perlakuan kontrol yang saya lakukan ini, pada minggu pertama itu jumlah bijinya yang tumbuh itu terdapat 5. Tapi sering berjalannya waktu sampai akhir masa pengamatan, jumlah biji yang tersisa itu hanya 3 saja yang dapat tumbuh. Yang duanya itu mati karena terjadi pembusukan atau mungkin ada faktor tertentu seperti serangga atau mungkin karena tidak terkena sinar matahari secara keseluruhan ataupun faktor-faktor lain. Lalu yang kedua, perlakuan perendaman air biasa memiliki persentase 100% karena benihnya mampu tumbuh hingga akhir masa pengamatan. Untuk perlakuan air biasa pada minggu pertama itu hanya dapat tumbuh 3, kalau nggak salah 3, dan pada akhir masa pengamatan kelimanya benih ini dapat tumbuh secara baik dan subur sehingga memiliki persentase viabilitas sebesar 100%. Dan yang terakhir, perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius memiliki persentase viabilitas yakni 0% karena tidak ada sama sekali benih yang tumbuh dari perlakuan ini dari awal pengamatan sampai akhir masa pengamatan. Faktor yang mempengaruhi viabilitas. Faktor yang mempengaruhi viabilitas terbagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri. Mohon maaf. Faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri. Ya, Oom dan Arief 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan yang lambat dari benih merupakan salah satu indikasi bahwa kualitas benih yang digunakan mutunya rendah atau kurang bagus. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tanaman, yaitu kelembapan, suhu, kadar air, dan perlakuan sebelum penanaman. Ainun et al. 2012 menyatakan bahwa selain faktor genetik, faktor lingkungan terutama kelembapan dan suhu sekitar tanaman dapat mempengaruhi laju dari pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, ini merupakan tabel kedua dari mini project yang saya lakukan, yakni berisikan data tingginya jumlah benih yang hidup. Nah, untuk perlakuan kontrol, pada minggu pertama itu rata-rata tingginya itu sekitar 6,8 cm. Sedangkan untuk minggu kedua, rata-rata tinggi tanaman sebesar 14,9 cm. Lalu untuk perlakuan air biasa, pada minggu pertama tingginya rata-ratanya 5,68 cm dan rata-rata pada perlakuan air biasa pada minggu kedua sebesar 19,8 cm. Sedangkan untuk perlakuan perendaman air panas 100 derajat Celcius tidak ada sama sekali benih yang tumbuh atau bisa dikatakan mati dan tidak tumbuh. Hasil yang didapatkan dalam mini project kali ini berbeda-beda dari tiap perlakuannya. Pada perlakuan kontrol, minggu pertama rata-rata tanaman 6,8 cm dan minggu kedua 14,9 cm. Tanaman perlakuan perendaman air biasa pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata 5,68 cm dan minggu kedua sebesar 19,8 cm. Pada perlakuan perendaman air panas, tidak ada sama sekali benih ataupun biji yang tumbuh di perlakuan ini. Menurut saya pribadi, berdasarkan literatur yang didapatkan, hal ini mungkin disebabkan oleh pecahnya dormansi yang terdapat pada benih karena perendaman menggunakan air panas 100 derajat Celcius. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh perlakuan sebelum penanaman, intensitas penyiraman, sinar matahari, suhu, dan kelembapan. Ya seperti yang berdasarkan pengamatan ya teman-teman, tinggi tanaman ini sangat dipengaruhi oleh perlakuan sebelum penanaman dan kelembapan. Di pengamatan yang saya lakukan ini, perlakuan sebelum penanaman itu di tanaman jagung itu karena yang lainnya tidak direndam 100 derajat Celcius dapat tumbuh dengan baik karena dormansinya tetap utuh dan bagus.
Dan faktor keduanya itu kelembapan, karena menurut saya itu di perlakuan kontrol itu tadi, di minggu pertama, kelimanya itu dapat tumbuh dengan baik. Lalu di minggu kedua itu hanya tersisa 3 karena yang saya lihat itu duanya itu mengalami kayak busuk gitu dan berjamur. Sehingga kelembapan dan perlakuan sebelum penanaman berpengaruh besar dalam mini project kali ini. Nah, kesimpulannya adalah viabilitas biji merupakan kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Pada mini project yang dilakukan, tiap perlakuan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan dari hasil pengamatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi perlakuan sebelum penanaman, intensitas penyiraman, suhu, kelembapan, kualitas benih, dan sebagainya. Berikut merupakan daftar pustaka ataupun literatur yang saya gunakan untuk bahan pendukung laporan kegiatan kali ini. Berikut merupakan lampiran perhitungan, dan saya akan menampilkan video dari pengamatan saya. Mohon maaf tidak bisa melalui ini langsung karena seperti berikut ketika saya menginput itunya, videonya. Berikut video laporan kegiatan yang saya lakukan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman dan Mas Asisten. Berakhirnya sudah presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan atas presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.